Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Pemirsa, penularan virus COVID-19 masih terus terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara, di mana angka kasus positif COVID-19 saat ini masih bersifat akumulatif, namun angka kesembuhan diharapkan dapat terus meningkat. Bertambah 484 orang, sehingga totalnya menjadi 12.071 orang. PCR positif sebanyak 130 orang, terbanyak masih dipegang oleh Kota Medan. Lebih dari 4 bulan lamanya, pandemi COVID-19 telah melanda lebih dari 200 negara di dunia. Di Indonesia hingga saat ini jumlah kasus positif COVID-19 sudah mencapai lebih dari 12.000 kasus, di mana 130 kasus positif yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR ditemukan di wilayah Sumatera Utara. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa saat ini eskalasi penularan virus COVID-19 masih terus terjadi dengan total kematian positif COVID-19 sebanyak 14 orang. Meski demikian, jumlah pasien yang juga telah dinyatakan sembuh di Sumatera Utara mencapai 43 orang dengan persentase kesembuhan mencapai 36%, lebih tinggi dari angka kesembuhan nasional. Angka tersebut masihlah bersifat akumulatif, tergantung dari kesiapan pemerintah serta peran serta masyarakat dalam memutus rantai penyebarannya. Masyarakat turut diajak untuk berperan dengan mengikuti himbauan pencegahan COVID-19 guna mendukung tindak lanjut langkah pemerintah dan garda terdepan dalam melawan COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema berjuang melawan pandemi COVID-19 bersama dengan 3 narasumber saya yang akan terhubung melalui panggilan video. Untuk yang pertama kita sudah terhubung dengan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Dr. Aris Yudariansyah. Langsung saja kita sapa, selamat siang Bapak Aris, gimana kabarnya? Ya, selamat siang Mas Dana. Baik. Pak Aris, baik. Pak Aris, boleh disampaikan untuk data dan juga kasus saat ini seperti apa COVID-19 di Sumatera Utara, baik untuk penularan dan juga kasus terbaru yang terjadi di Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Jadi untuk beberapa hari belakangan ini memang kita melihat kasus-kasus baru itu ada tren yang sedikit melambat ya. Sementara kasus-kasus yang lama itu sudah mulai sembuh. Jadi memang kita mengucapkan syukur juga bahwa penderita baru ini sudah sedikit ya, sementara penderita-penderita yang lama sudah mulai dalam proses penyembuhan. Sehingga angka kesembuhan kita itu sudah cukup baiklah di atas 30% tadi. Baik. Bapak ini kan melihat angka kasus positif terakhir bahwa ini masih tidak terlalu tinggi untuk peningkatannya. Kemudian angka kesembuhan sudah lebih dari 40 orang. Angka kesembuhan juga sudah mencapai 36% dibandingkan angka nasional. Bapak, apakah ini menjadi acuan kita bahwa Sumatera Utara benar-benar siap melawan COVID-19? Ya, dari awal memang kita sudah siap melawan COVID-19. Karena dengan segala sumber daya kita yang ada, baik secara sumber daya manusia, termasuk sarana dan prasarana, memang sesuai dengan arahan Bapak Gubernur kita sudah siap, ya, sehingga masyarakat bisa kita layani dengan baik dan tetap tenang, tidak panik. Seandainya sakit ya kita bawa ke rumah sakit. Baik. Kemudian Bapak, ini kan ada dari data jika kita lihat bahwa untuk kasus positif saat ini rapid test tidak dikategorikan dalam kasus positif COVID-19. Boleh dijelaskan Bapak hal tersebut? Ya baik, memang salah satu untuk mendeteksi cepat COVID-19 itu adalah menggunakan rapid. Ya, tapi diketahui bahwa gold standar untuk menentukan seseorang itu terinfeksi virus corona itu menggunakan PCR ya, dengan pengambilan swab ya, swab spesimen yang diambil dari tenggorokan. Nah untuk rapid sendiri
Jokowi memang ini digunakan untuk menapis penderita-penderita yang kita temukan secara awal, sehingga seandainya ada penderita yang rapid testnya positif, tindakan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah segera dilakukan pengambilan swab. Baik. Ya, sehingga untuk rapid test ini tidak kita kategorikan konfirmasi untuk COVID-19, karena biasanya yang PCR-nya positif, rapid test-nya positif, tapi rapid test positif belum tentu PCR positif. Ya. Baik, berarti untuk kasus positif itu dikategorikan jika dinyatakan hasil pemeriksaannya dari pemeriksaan PCR atau swab laboratorium ya Bapak? Baik, Bapak, untuk saat ini upaya penanggulangan yang terus dilakukan gugus tugas bersama stakeholder terkait untuk menangani masalah COVID-19 di Sumatera Utara ini seperti apa Bapak saat ini? Ya, saat ini kita terus, artinya dari sejak awal kita memulai protokol kesehatan ini, hingga saat ini kita terus memperkuat masing-masing gugus tugas kabupaten kota agar bisa menduplikasi apa yang kita lakukan di gugus tugas provinsi, ya, seperti segera menemukan penderita-penderita yang diduga menderita COVID. Selanjutnya adalah secepatnya memutus rantai penularan penderita COVID, lalu ya melakukan evaluasi dan komunikasi, serta mengajak kerjasama berbagai lintas sektor, baik yang formal maupun non formal, agar ikut berperan serta memutus rantai COVID ini, sehingga Sumatera Utara ini bisa segera cepat terbebas dari COVID-19. Baik, kemudian Bapak melihat kondisi saat ini, apakah Pemprov Sumut ataupun Sumatera Utara perlu untuk menerapkan PSBB mencontoh seperti Surabaya atau Makassar? Ya, kalau kita di gugus tugas provinsi tinggal mengembalikan kebijakan itu kepada masing-masing kabupaten kota, ya. Karena PSBB ini kan diusulkan dari masing-masing kabupaten kota kepada Menteri Kesehatan, ya. Jadi sampai saat ini kan kita melihat provinsi Sumatera Utara, kabupaten kotanya ini belum ada yang mengajukan PSBB. Saya kira PSBB ini kan langkah akhir, ya. Langkah akhir seandainya masyarakat kita ini memang sulit diajak komunikasi. Tapi seandainya secara edukasi masyarakat kita ini bisa baik dan bisa melakukan segala sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah, saya kira PSBB bukan menjadi salah satu jalan keluar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang mudah-mudahan dengan tanpa PSBB pun masyarakat kita bisa teredukasi dan bisa melaksanakan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan. Artinya untuk saat ini PSBB belum perlu dilakukan di Sumatera Utara? Ya, beberapa kabupaten kota memang belum perlu lah dilakukan, karena kita lihat tidak semua kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara ini memiliki pasien terkonfirmasi positif. Nah, hanya beberapa kabupaten kota saja yang saat ini memang jumlah penderitanya cukup baik, dan saya kira pemerintah kabupaten kota tersebut juga sudah melakukan analisa yang dalam terkait penetapan status menjadi PSBB. Baik, Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya pencegahan apa yang perlu dilakukan masyarakat terhadap COVID-19 dan juga untuk menghilangkan stigma-stigma terkait COVID-19 di masyarakat itu seperti apa yang bisa disampaikan oleh gugus tugas? Ya, saya kira kita meminta kepada masyarakat ikutilah aturan-aturan dan protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah masing-masing kepada masyarakat. Ya, termasuk juga menghilangkan stigmatisasi terhadap orang-orang yang terkonfirmasi positif. Demikian juga tolong bisa tidak menjudge bahwa jenazah sehingga terjadi penolakan terhadap proses pemakaman. Ya, saya pikir itulah, ya. Saya yakin masyarakat kita pasti sudah bijak lah untuk menghadapi hal tersebut, ya. Seperti kita lihat sekarang, walaupun di beberapa titik itu masih banyak lah kerumunan, ya, social distancing-nya sudah mulai terabaikan, penggunaan masker, ya, saya pikir itu bisa lah masing-masing kita mengajak kawan kita untuk mengedukasi agar hal-hal tersebut bisa dihindari, sehingga kita bisa semakin cepat terbebas dari COVID-19. Baik, Pak Aris, terima kasih. Berarti untuk saat ini di Sumatera Utara sendiri masih kesiapannya sudah sangat
siap untuk melawan COVID-19 dan PSBB belum diperlukan. Kemudian tadi masyarakat dihimbau untuk menghilangkan stigma dan juga menaati aturan ataupun himbauan yang disampaikan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih Pak Aris atas waktunya sudah terhubung dengan kita. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan lanjutkan Dialog Sumut bersama dua narasumber lainnya. Namun setelah jeda berikut, tetaplah di Dialog Sumut. Anda masih bersama kami di Dialog Sumut. Kita akan lanjutkan dialog mengenai berjuang melawan COVID-19 dengan dua narasumber saya yang sudah terhubung melalui panggilan video, dan tadi kita sudah berdialog dengan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Dr. Aris Yudariansyah. Langsung saja kita akan menyapa dua narasumber saya. Yang pertama dengan Dr. Ade Rahmaini, tim medis penanganan COVID-19 RSUP Haji Adam Malik Medan, dan yang kedua adalah Ori Kurniawan, salah satu pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selamat siang dokter dan Bang Ori. Selamat siang. Oke, untuk yang pertama saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Dr. Ade. Dr. Ade, untuk saat ini seperti apa sih situasi untuk penanganan pasien COVID-19 di RSUP Haji Adam Malik Medan? Situasinya yang pasti kita masih dapat pasien PDP, ruangan kita masih penuh, jadi belum ada berhentinya. Jadi hari ini saja ada pasien 2 yang masuk dan langsung full lagi ruangan kita. Baik, ada angka penambahan untuk pasien PDP ya dokter. Untuk angka yang sembuh saat ini sudah mencapai belasan dokter di RSUP Haji Adam Malik Medan sendiri. Dan seperti apa sih langkah penanganan yang diberikan kepada pasien agar pasien ini bisa pulih dari COVID-19? Ya memang alhamdulillah kita udah ada 13 ya yang kita nyatakan sembuh dari Adam Malik. Di Adam Malik sendiri itu ada standard of care sendiri untuk penanganan pasien-pasien COVID. Memang pada dasarnya sesuai dengan pedoman yang ada. Nah, kebetulan rumah sakit kita juga mengikuti terlibat dalam solidarity trial yang dari WHO dan Litbangkes itu. Baik. Kita masuk dalam tim itu. Baik, dokter, tadi sempat disampaikan juru bicara gugus tugas, Dr. Aris Yudariansyah yang menyebutkan bahwa untuk pasien COVID-19 saat ini hanya dikategorikan pada pasien yang diagnosa hasilnya terbukti atau dinyatakan dari hasil pemeriksaan swab PCR. Ya, memang untuk dinyatakan memang sebagai COVID-19, dia harus dibuktikan dengan hasil lab yang PCR-nya positif. Baik. Seperti itu. Baik, oke dokter, saya akan sambung ke Bang Ori. Bang Ori, saat ini seperti apa sih kabarnya setelah sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19? Alhamdulillah, kesehatan saya baik-baik aja, nggak ada kendala. Baik. Sehat walafiat pokoknya Pak. Alhamdulillah. Bang Ori, boleh disampaikan atau boleh diceritakan seperti apa sih pada saat itu Bang Ori dinyatakan positif COVID-19? Yang pastinya pas saya dengar pertama kali itu shock ya. Shock. Saya nggak percaya saya kena COVID, tapi ya itulah hasilnya, memang terkena stres sekali ya gitulah Bang. Baik. Pada awalnya itu sempat mengalami stres ketika dinyatakan positif COVID-19. Lalu Bang Ori, boleh disampaikan untuk perawatan di rumah sakit pada saat itu seperti apa sih yang dialami oleh Bang Ori di waktu menjalani isolasi atau perawatan di rumah sakit? Perawatan di rumah sakit ya, saya kan dijaga kondisi tubuh saya, kondisi kesehatan saya sama dokter, sama perawat. Di cek itu sehari 3 kali, cek darah, cek tensi, cek oksigen, dan terus diberikan nutrisi juga di rumah sakit, vitamin, terus makanannya juga dijaga, makanan yang bergizi juga dikasih sama pihak rumah sakit. Baik, berarti perawatan untuk di rumah sakit sendiri memang terus dipantau oleh tim medis untuk melihat perkembangan pasien ini seperti apa. Dokter, ini kan Bang Ori adalah salah satu pasien yang sempat ditangani di RSUP Haji Adam Malik Medan dan telah dinyatakan sembuh pada tanggal 6 April lalu. Kemudian dokter,
Seperti Bang Ori ini yang telah dinyatakan sembuh, apakah bisa kembali tertular COVID-19? Maksudnya ini tertular kembali mungkin terinfeksi kali ya? Yes. Bahasanya bisa saja, tetapi itu kalau memang antibodinya sudah terbentuk dan harapannya memang antibodinya sudah terbentuk, itu gejalanya akan lebih ringan. Baik. Misalnya dapat bersin, habis itu ya 1 kali 24 jam dia bisa mengatasinya kembali karena sudah ada antibodi di dalam tubuh. Berarti tergantung pada imunitas dari orang tersebut ya dokter? Iya, Baik. Itu. Dokter, untuk saat ini kendala yang dihadapi di rumah sakit untuk penanganan pasien COVID-19 seperti apa dokter, khususnya di RSUP Haji Adam Malik Medan? Yang pertama kita satu lab. Nah, kita lab. Kebetulan memang laboratorium USU itu ada, memang sangat membantu, tetapi jujur masih lama. Nah, kita harus pemeriksaan lab itu hasilnya lama sekali dan mungkin Ori yang jadi orang yang sembuh juga pasti udah tahu dia hasil laboratorium begitu lamanya menunggu untuk follow up-nya hasilnya apa. Itu paling kendala karena kalau dengan begitu kita nggak bisa pertukaran pasien apakah memang kita nyatakan iya atau tidak atau ruangannya baik dokter, kalau untuk ruangan kita kan nggak banyak. Kalau untuk di Litbangkes sendiri kan butuh 14 hari ya untuk mendapatkan diagnosa hasil akhir dari pasien. Namun karena sekarang sudah ada pemeriksaan di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara bisa memangkas waktu katanya sampai 2-3 hari untuk mendapatkan hasil diagnosa akhir. Iya, kalau dari rata-rata Litbangkes biasanya kita dapat 5 harian, 5 sampai 6 hari. Kalau di USU kita dapat 3 hari kita udah dapat. Nah, masalahnya adalah regensia katanya habis misalnya. Nah, itu kita bisa dapat 2 minggu hasilnya. Nah, saya pasti ada punya pasien yang 2 minggu hasilnya. Baik, untuk lama memang. Kendalanya sendiri adalah hasil pemeriksaan swab yang cukup lama untuk mendapatkan hasilnya ya dokter. Baik, dokter, kita akan lanjut ke Bang Ori. Bang Ori, tadi disampaikan bahwa pasien yang sudah dinyatakan sembuh bisa terinfeksi kembali, namun tergantung pada imunitas tubuhnya ini. Bang Ori sendiri rajin olahraga nggak sih untuk menjaga imunitas tubuh? Kalau sekarang sih Bang, ya olahraga. Setiap sore itu olahraga kecil, treadmill, seperti barbel, dan juga saya juga minum obat nutrisi, vitamin gitu Bang. Baik. Menjaga imunitas juga, biar nggak gampang sakit. Baik. Pada saat menjalani perawatan, apa yang menjadi kekuatan Bang Ori hingga akhirnya aku harus sembuh? Karena memang kan untuk melihat bahwa pasien yang terinfeksi COVID-19 ini tidak dapat bertemu dengan siapa-siapa, hanya kepada tim medis dan juga mungkin teman-teman yang ada di sana. Itu kan kami dikasih pegang HP, komunikasi dengan keluarga. Dan yang tidak kalah penting juga itu dukungan dari keluarga, dari rekan-rekan, dari Pak Ijek juga yang selalu nelpon saya tiap hari kemarin, nanya kondisi, ngedukung, support, sehingga saya dikatakan jangan stres, dibilang sama mereka semua. Baik, dokter singkat saja, apakah memang benar stres bisa mempengaruhi kesehatan seseorang untuk bisa sembuh dari COVID-19? Oh, sangat. Stres itu paling bisa menurunkan daya imun seseorang. Baik, dokter dan Bang Ori kita tahan dulu, nanti kita akan kembali, kita akan lanjutkan untuk membahas seperti apa kebutuhan dan juga tips-tips yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Kembali lagi di Dialog Sumut dalam tema berjuang melawan COVID-19. Kita masih terhubung dengan dua narasumber kita. Namun saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Bang Ori. Bang Ori, untuk saat ini seperti apa sih? Apakah Bang Ori masih menjalani isolasi mandiri di rumah atau seperti apa? Enggak. Kalau masa isolasi saya udah habis. Cuman saya istirahat aja di rumah. Baik, untuk saat ini aktivitasnya apa saja nih Bang Ori? Apakah bekerja dari rumah seperti yang disampaikan atau sesuai instruksi dari pemerintah? Iya, bekerja di rumah ya, work from home dulu sementara.
Baik, berarti masih tetap melakukan pekerjaan dari rumah ya. Untuk dokter ini seperti apa sih saat ini kebutuhan ataupun hal yang paling dibutuhkan di RSUP Haji Adam Malik Medan saat ini? Dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk secara berkelanjutan. Kalau sekarang yang kita kurang itu adalah APD N95. APD. Jadi masker kita N95 itu sudah satu-satu dia. Jadi cuma satu hari itu bisa satu kotak. Masker itu kan dia satu kali kita masuk itu harus lepas, satu kali kita masuk harus lepas. Nah, kita pergantian pasien juga banyak yang datang gitu kan. Jadi kita butuh lebih banyak masker N95. Baik dokter, berarti saat ini yang dibutuhkan adalah APD khususnya untuk masker N95 bagi tim medis yang menangani langsung pasien COVID-19. Sebenarnya dokter, untuk penggunaan APD sendiri seperti apa sih saat menangani pasien COVID-19? Kalau di isolasi kita memang dari ini kan memang dari dulu udah sebagai ruang isolasi. Jadi memang regulasinya jika masuk ruangan isolasi ini di APD-nya APD lengkap. Nah itu tim yang di sini itu wajib mengikuti regulasi yang ada. Karena satu orang saja yang tidak mengikuti regulasi, terutama untuk pemakaian APD yang tidak benar, itu akan bisa menularkan ke yang lain. Jadi itu memang kita selalu wanti-wanti yang bekerja di sini adalah memang yang benar-benar mengetahui regulasi yang ada di ruang isolasi kita. Baik, artinya ada regulasi yang mengatur bagi setiap medis yang menangani pasien langsung COVID-19. Kemudian dokter, untuk sistem kerja tim medis sendiri seperti apa? Apakah pakai pengaturan shift untuk tim medis? Kemudian penggunaan alat APD ini sendiri berapa banyak dalam satu hari yang dibutuhkan? Mungkin dari terakhir satu hari kita bisa 50 sampai 100. Karena yang masuk tuh bukan hanya untuk periksa pasien, sarananya juga ada. Nah, itu bisa masuk sampai segitu. Apalagi kita tempat hotspotnya isolasinya itu tidak bergabung, jadi ada 2 tempat. Jadi kita lepas APD, pasang lagi APD yang baru, lepas lagi gitu. Jadi memang cukup banyak kalau satu hari, bisa sampai 100 kalau untuk satu hari. Baik, 100 untuk satu hari. Untuk jam kerja tim medis sendiri berapa lama, Dok? Kalau jam kerja itu seperti biasa ya. Kalau kita memang dia modelnya begini, kita buat ada satu tim, kemudian ada tim kedua gitu. Baik. Nah, tim pertama ini akan 2 minggu dia bekerja. Nah, selebihnya bukan cerita isolasi sih, enggak. Kita bilang ya dia libur. Masuk tim kedua begitu. Shiftnya tetap shift biasa untuk perawatnya. Baik, berarti ada shift dan juga penggunaan APD tadi 100 APD satu hari. Saya akan ke Bang Ori dulu. Bang Ori, untuk saat ini apa sih tips yang bisa diberikan kepada masyarakat? Karena kan kita tahu bahwa memang untuk melawan COVID-19 ini tidak hanya peran dari pemerintah maupun tim medis yang menjadi garda terdepan, namun juga perlu peran masyarakat untuk membantu mereka yang menjadi garda terdepan. Saran buat masyarakat untuk yang pertama itu social distancing, physical distancing, kalau kemana-mana pakai masker, terus dukung pemerintah, dukung juga tim medis, mungkin itu aja Bang. Oke, apa yang bisa Bang Ori sampaikan dari pengalaman setelah dinyatakan positif dan akhirnya dinyatakan sembuh, yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini pandemi COVID-19 memang berbahaya dan mengancam jiwa setiap orang? Saya cuma ingin menyampaikan bahwa sekarang ini kita lagi terkena pandemi global, di mana di seluruh dunia banyak negara terkena ini. Jadi untuk masyarakat stay at home aja, kalau bisa kerja di rumah aja, kalau nggak ada kegiatan ataupun yang penting-penting kali jangan banyak keluar, kalaupun keluar tetap pakai masker, tetap pakai tetap juga dengarkan himbauan dari pemerintah dan dokter. Baik, kita harus mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh tim garda terdepan termasuk tim medis dan juga pemerintah. Dokter, tips yang bisa disampaikan ke masyarakat apalagi saat ini kan bulan puasa dan kita menghadapi pandemi COVID-19.
Ya, tetap perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian social distancing dan pakai masker jika keluar. Karena ya jangan ketemu sama kami. Karena kita bukan garda terdepan, tapi kita yang paling belakang. Masuk di kita ujungnya adalah sembuh atau nanti bisa ke kuburan begitu kan. Baik dokter. Terakhir untuk Bang Ori boleh disampaikan apresiasi atau mungkin apa yang ingin disampaikan kepada tim medis yang telah menangani saat ini Bang Ori hingga sembuh dari COVID-19. Ya pertama terima kasih. Mungkin tim medis sekarang yang lagi pahlawan untuk membasmi COVID-19 ini. Saya sangat mengapresiasi pekerja mereka 24 jam non-stop untuk membasmi COVID ini. Baik, terima kasih untuk Dr. Ade dan juga Bang Ori sudah bergabung dalam Dialog Sumut, dan semoga Dr. Ade untuk semangat terus menghadapi ataupun melayani pasien COVID-19 dan tetap jaga kesehatan. Dan untuk Bang Ori, selamat sudah sembuh dari COVID-19 dan mari kita sampaikan pesan untuk melawan COVID-19 bersama-sama. Pemirsa, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.